Semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu saya ulangi ya, karena biar ada backgroundnya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai destinasi budaya positif hari ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah memenuhi undangan kami berdua. Bapak Ibu tidak usah tegang, santai saja. Kita sharing. Jadi di sini kita mau sharing saja. Bapak Ibu saya rasa sudah pernah menjalani, jadi kita saling tukar pikiran saja. Maka ya, sebelum kita masuk ke acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.
Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sebelum saya memaparkan materi hari ini, mohon kesediaan Bapak Sudiro mewakili sekolah untuk membuka kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dan Ibu yang kegiatan. Yang pertama saya sampaikan dulu, khususnya yang membuka Pak Kepala Sekolah, karena Pak Kepala Sekolah ada kegiatan workshop sekolah penggerak di Semarang sejak di sampai hari ini tahun terakhir, sehingga untuk membuka kegiatan hari ini saya diminta untuk mewakilinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Kemudian yang berikutnya saya merasa senang yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Nah, hal ini tentunya patut kita syukuri, sehingga dalam kegiatan calon guru penggerak banyak sekali kalau saya melihat itu kegiatannya cukup padat dari pagi sampai malamnya, sehingga kami mohon kepada teman-teman bersama teman-teman di pagi untuk tetap semangat karena masih memenuhi kebutuhan. Nah, saya yang umurnya sudah tidak memungkinkan karena aturan. Sebenarnya saya ingin menjadi guru penggerak, tapi karena sudah aturannya semuanya sudah lewat, sehingga saya yang bisa memberikan dorongan untuk tetap semuanya semangat dan semuanya nanti saya berharap yang masih memenuhi kriteria bisa ikut sebagai guru penggerak. Selanjutnya dalam kegiatan ini nanti kami mohon semuanya untuk bisa memberikan dukungan partisipasi sampai berakhirnya kegiatan. Kalau tadi belum mengatakan di 1 jam, ya mohon Bapak Ibu yang ada di sini untuk bersabar mengikuti sampai selesai. Ya. Untuk itu saya tidak panjang lebar, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap bismillah, maka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sudiro sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membuka kegiatan diseminasi budaya. Bapak Ibu, ini bagian dari tugas yang harus kami lewati, ya, setelah kemarin visi dan prakarsa guru penggerak didampingi PP, Waka dan Bapak Kepala Sekolah. Tugas berikutnya adalah kami harus mendesimasikan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang hari ini kami sampaikan nanti cukup untuk menggerakkan Bapak Ibu semuanya dan menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti seleksi CGP angkatan 11. Langsung saja untuk menyingkat waktu karena nanti kita ada praktek di akhir sesi. Boleh dibantu jalankan, Pak? Ya,
kegiatan kita hari ini nanti ada pendahuluan, kemudian ada beberapa materi yang harus kami sampaikan secara cepat. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu pernah membaca PMM, bagian dari budaya positif itu letak topiknya ada di bagian atas. Jadi kalau sudah pernah membaca, sudah pernah mengerjakan, pasti akan cepat memahami materi yang kami sampaikan hari ini. Kemudian nanti diakhiri dengan praktek keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya boleh berdiri di depan ya, bukan untuk menggurui tapi supaya ya, Bapak Ibu, prinsipnya kurikulum merdeka itu adalah menggunakan filosofinya KHD, Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang kadang masih kita pertanyakan, beberapa individu yang tidak mengikuti atau belum mengikuti program guru penggerak. Masih relate nggak sih filosofinya KHD dengan realita kita sekarang ini? Setelah saya menjalani satu modul ini, ternyata memang relate. Ternyata itu masih berguna sekali. Ya, raketan Siti nanti pasti akan ada perubahan yang Bapak Ibu rasakan. Ya, KHD menyebutkan salah satu filosofinya KHD menyebutkan bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai petani dan murid adalah benih-benih padinya atau benih-benih jagungnya. Sedangkan sekolahnya itu adalah sawah atau tanahnya. Nah, ini mesti Pak Yoga sudah ngerti, ya. Kalau petani kan pengennya hasilnya maksimal, punya tanaman yang subur, yang hasilnya akan mahal kalau dijual. Nah, tujuan kita sama seperti itu. Sebagai petani, kita itu memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Selain kita mempersiapkan tanah atau memastikan tanah yang tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami, sebagai petani kita juga harus mempersiapkan pupuknya. Kita harus sanggup menghalau hamanya. Kita harus sanggup menjaganya, mengairinya. Ya, ini bukan tugas yang mudah. Terus bagaimana kita bisa menghilangkan rumput-rumput yang mengganggu tumbuh kembangnya padi tadi. Nah, Bapak Ibu, guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Kuncinya di kurikulum merdeka ini kan adalah tumbuhnya karakter. Itu yang paling penting. Lanjut lagi. Nah, kemudian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter tadi membentuk kebiasaan-kebiasaan dan sebuah budaya positif. Intinya begini Bapak Ibu, untuk kita punya karakter anak yang baik, butuh lingkungan yang baik juga. Lingkungan yang baik itu akan membuat atau memunculkan budaya-budaya yang baik, yang positif. Intinya seperti itu. Ya, hari ini kita akan belajar apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Salah satu
satu strategi dalam menciptakan lingkungan yang positif adalah disiplin positif. Nanti ke depannya mungkin ada benturan-benturan yorak gitu, nek SMA nek ora ngono yo angel. Benturan-benturan ini yang kemarin waktu kita kolaborasi dengan sekolah yang lain itu sama, dan itu terjadi benturan saat kita seharusnya itu nggak kayak gitu loh. Nah seperti itu ya. Jadi salah satu menciptakan lingkungan positif adalah penerapan disiplin di sekolah kita. KHD menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, kita harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Bukan dari dalam diri kita sendiri, tapi penerapan disiplin di sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak, ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi, menciptakan anak-anak yang punya disiplin diri. Ya, disiplin diri. Bagaimana Bapak Ibu pendidik ini mampu menimbulkan disiplin diri. Jadi anak-anak mengerjakan tugas itu bukan karena takut budui, bukan karena takut buminder, tapi memang itu menjadi dia punya kesadaran, yo ini yang harus aku kerjakan. Nah itu PR kita. Bahkan kalau kita melihat kondisi anak yang sekarang ini, yang transisi dari ke luring, itu memang cukup susah. Membiasakan mereka kembali kalau yang dulu apa-apa dimaklumi, jangan luring diulis. Tapi sekarang mulai kita menimbulkan kembali disiplin diri siswa dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri mereka. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya dulu pernah sampaikan, tapi tidak semuanya mungkin Pak Ali. Siswa itu, kita itu sebagai guru, sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun, bukan membentuk, tapi kita menuntun. Makanya tadi memiliki motivasi intrinsik. Setiap siswa itu sudah punya motivasi intrinsik, tinggal bagaimana mereka mengembangkannya. Lanjut Pak Ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang saat ini akan kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Ya, ini refleksinya. Sebelum kita membentuk anak, kita menuntun anak menjadi seseorang yang punya disiplin diri, mari kita refleksi diri kita. Yang pertama, apakah Bapak Ibu hadir di sekolah tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas dan mendapatkan surat teguran? Atau yang kedua, Bapak Ibu hadir ke sekolah basi 5:30 sudah berdiri di depan gerbang hanya untuk dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau hanya untuk wah kayak kok usah gue koyone ya, wah berprestasi sekali, atau yang ketiga, memang Bapak Ibu menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, rekan guru serta lingkungan Anda. Manakah motivasi yang paling kuat? Silakan dijawab sendiri-sendiri di dalam hati. Kalau Bapak Ibu motivasinya kedua untuk mendapatkan penghargaan, ya nggak apa-apa, tapi mulai dari sekarang diperbaiki motivasinya.
motivasinya kita itu untuk menjadi teladan. Kalau kita terlambat, begini kena boleh baik. Nah kan itu sudah bukan menjadi teladan. Nah hal ini juga kita terapkan ke anak. Jadi boleh nanti anak itu lakukan refleksi. Jadi misal Pak Yoga nanti menghukum siswa, kita nggak boleh menghukum ya. Nanti koreksi kalimatnya. Telat. Munculkan dulu motivasinya. Jadi ke sekolah liar komodo. Apa hanya ben ora di alfa? Apa hanya ben ora digoleki wali kelasnya? Nah, apa hanya ben entuk sangu? Nah itu motivasinya kita rubah perlahan-lahan. Ya, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap wadah sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, siapa pemimpin pembelajaran? Kita, guru. Perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kalau kita membaca ini, Bapak Ibu tidak usah muluk-muluk, wah berarti aku harus membuat budaya sekolah yang positif. Tidak harus muluk-muluk begitu. Lakukan dulu di lingkungan terkecil Bapak Ibu. Apa? Kelas. Bapak Ibu kamu berapa kelas? 2 kelas misalnya. Ya sudah, budaya positifnya lakukan di situ. Pelan-pelan nanti kalau banyak yang PDP ini nanti sudah jadi, kita kolaborasi. Karena kalau kita jalan sendiri menciptakan budaya positif dijamin susah. Karena yang pertama bukan bakal, kan nggak bisa bikin program sekolah. Nah langkahnya apa? Ya kita mulai dari kelas dulu. Kalau kelas sudah berhasil, nanti kita colek teman kita yang lain. Program ini berhasil loh. Oh iya, ayo kita coba. Nanti udah bareng bikin program sekolah yang keren, yang bisa diterapkan, simple tapi efektif. Seperti itu aja Pak Ibu. Ya, kalau tadi bicara tentang disiplin. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini ada pertanyaan reflektifnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno membiarkan saja teman-teman Iva menertawakannya. Ivanya malu, bahkan minta izin untuk maju ke depan. Pak Seno minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, akibatnya kelasnya malah makin gaduh. Anak-anak semakin menertawakan Iva. Menurut Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Mari kita lihat diri kita, pernah nggak kita kayak gitu? Menurut Bu Dwi setuju nggak? Tidak setuju. Mengapa Bu Dwi?
lebih mempermalukan. Terus menurut Bu Dwi, tindakan Pak Seno tadi termasuk hukuman atau konsekuensi hukuman? Mungkin ada pendapat yang lain dari Pak Agung Rezeki? Setuju. Kenapa Pak Agung? Oh, oke. Terus berarti kalau setuju, Pak Agung menganggap Pak Seno itu pasti adalah sebuah hukuman. Lanjut Pak ini. Ya. Oh, maaf, kembali dulu. Ya. Kalau kita besok belajar filosofinya KHD, kemudian kita terapkan, ada 3 bagian dari hasil dari sebuah pelanggaran. Itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan pelajari bersama restitusi itu apa. Hukuman ini menjadi efek yang negatif di siswa. Pak ini bisa bukakan LMS-nya Pak ini. Tadi sudah tak siapkan. Terus bawah. Nah ini besok kalau Bapak Ibu ikut GP, LMS-nya seperti itu. Atas benar. Ke atas lagi. Bagian yang itu baru saat itu tiga coba. Jadi setiap bagian itu terdiri dari lagi ini. Nah itu ada tugas-tugasnya dan harus orang itu orang medeni. Nah itu setiap hari harus dikerjakan. Bukan itu tadi yang ada hukuman 4. Terus. Nah ini bisa tolong ditampilkan itu. Nah, di sini ada 3 bagian yang kalau mungkin Bapak Ibu pernah melakukan atau menyentuhkan kalimat itu, berarti itu termasuk hukuman. Maka Bapak Ibu belajarlah untuk ke tahap konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi kalimatnya dirubah. Jangan ke bagian hukuman lagi. Tuh, identitas gagal adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapat keadilan, murid atau anak tersakiti, dan seterusnya. Halaman kedua. Nah, anak belajar, murid jadi menyembunyikan kesalahannya dan lain-lain. Itu termasuk hukuman. Jadi kita semua belajar sedang di tahap merubah hukuman itu menjadi sebuah konsekuensi. Lanjut ke yang tadi Pak ini, slide Pak ini. Next. Nah nanti kita akan belajar bagaimana di tahap segitiga restitusi. Kita akan belajar bagaimana menangani siswa yang melanggar dengan cara yang tidak menghukum. Karena sekali lagi kita pemimpin pembelajaran, bukan penghukum. Ya. Yang ini adalah tahap dihukum oleh penghargaan. Ternyata, tapi memang ini kadang hal ini yang harus kita sesuaikan. Ini kemarin saya juga bentrok 1 kali lagi mengenai dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Lanjut yang bawahnya,
Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini yang juga sedang saya pelajari. Karena anak-anak itu kadang kalau praktek, baru kemarin anak-anak itu praktek, satu orang, ayo siapa yang bisa sisian. Nah itu mungkin kesalahan saya adalah sisian. Mereka mulai mengerjakan. Danu 11 Bu saya sudah selesai. Sauto ya Bu. Yo sauto. Terus terus tak cek. Lah ini masih salah. Gitu. Terus habis itu ternyata Amanda. Bu saya sudah sauto. Gitu Amanda gitu. Wah, udah Bu Novi janjinya sama Danu. Gitu. Dan Danu nggak bisa, terus Bu, dia autonya. Danu gitu loh, kenyataannya kamu nggak jadi nomor 1, Nu. Terus, udah gini aja Nu. Sekarang kamu bantu temannya. Sebenarnya ini cara saya untuk memaksa nggak boleh ya. Menuntun mereka bergelem ngajari yang lain. Danu kan agak eksklusif ya Danu itu. Aktifnya Ramu. Kamu ngajari Radit orang belum itu bahasa sauto tapi pokmi ternyata juga bisa. Jadi motivasinya tuh motivasi karena pengen mendapatkan sauto, pengen mendapatkan pokmi, dan itu akhirnya malah nggak bisa. 3 kali gagal lu nggak jadi. Seperti itu. Ini yang harus kita ternyata menghukum dengan penghargaan itu pun ternyata bukan hal yang baik. Lanjut. Nah ini restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Nanti prakteknya seperti ini. Saya harapkan bisa diterapkan. Pak Yoga yang sering menyelesaikan masalah siswa yang melanggar agak dengan emosi bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ya, yang intinya adalah membantu. Makanya Yoga tak boleh ikut ya, jadi nanti anak itu muncul sendiri, oh iya Pak saya salah ini Pak, saya ini Pak, seperti itu. Lanjut ya, keyakinan kelas. Yang di PMN sudah menyelesaikan keyakinan kelas itu buku idanya, ya kan? Ada lagi? Mbak Dinda sudah? Iya. Ya, mungkin nanti kita bisa sharing keyakinan kelas. Iya. Nanti kita lebih enaknya coba langsung aja. Intinya gini, keyakinan kelas ini dibuat untuk bisa menimbulkan budaya positif di kelas. Salah satunya strateginya dengan menggunakan keyakinan kelas. Saya juga baru saja muncul sertifikat yang untuk keyakinan kelas. Lanjut aja lagi. Nah, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan berikutnya dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kata tidak. Tidak itu peraturan. Jadi tidak boleh masuk kelas melebihi bel, misalnya gitu. Ini nggak boleh. Keyakinan kelasnya harus dirubah. Disiplin masuk ke dalam kelas. Yang negatif, kalimat negatif dirubah ke kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat. Kemudian tentunya paling pas itu dapat diterapkan dan semua warga kelas harus terlibat. Kemudian untuk jangka waktu beberapa lama tinjau kembali keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah disupervisi, ada bagian satu poin apa ya? Itu yang isinya adalah Bapak Ibu dulu
minat kelas. Jadi Jadi bisa menjelaskan untuk 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian fungsi kontrol sama restribusi. orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat ya. Ini calon-calon guru penggerak angkatan 11. Semoga nantinya semuanya lulus tahap 1. Sudah semua ya? Sudah dikirim semua? Nanti ada kesempatan hari ini terakhir. Semoga nanti bisa mengirim semua, kemudian lolos administrasi dan tahap selanjutnya lolos dan menjadi guru penggerak semuanya. Luar biasa nanti kalau tambah angkatan 11 kemarin sudah 9, nanti saya sama Bu Novi ada juga 11 terus Mbak Linda udah pengumuman. Oh tahu wawancara, semoga nanti lolos ya angkatan 10. Terus kemudian angkatan 11 banyak yang lolos, semuanya lolos. Kalau banyak temennya lebih enak, diajak kerjasama juga lebih enak. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama ya, karena juga saya masih belajar. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan dan ada kebebasan. Selanjutnya, nah ini coba nanti kita belajar bersama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu apa saja? Yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kalau di dalam pramuka ada itu survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Kesehatan itu merupakan suatu kebutuhan yang utama, ya. Karena kalau kita sehat, berarti apapun bisa kita lakukan. Makan pun apa saja kita nikmati. Kemudian ada rumah dan makan. Itu merupakan salah satu kebutuhan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi untuk melanjutkan itu juga merupakan sebuah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kita kan butuh disayang ya. Nah, Pak Yoga butuh sayang dan rasa untuk bisa diterima, untuk memberikan rasa kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, berarti nanti kasih sayang atau rasa diterima itu tidak hanya sama seseorang, tapi juga kita laksanakan bersama dengan kelompok, misalkan dengan kombel kita masing-masing, dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Karanggawa. Jadi kita nanti perlu untuk bekerja sama, perlu untuk melakukan kolaborasi agar menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, jadi kalau kita mempunyai kemampuan, pasti kalau kita mempunyai kemampuan, misalkan kita mengajarnya juga bagus, berarti kita nanti di kelas juga mempunyai harga diri yang baik. Jadi dalam mengajar tentunya kita juga harus mempersiapkan. Jadi nanti agar kita mempunyai harga diri di depan siswa-siswa kita. Selain nanti di hadapan siswa, yang bisa juga nanti di hadapan Bapak Ibu maupun yang lain. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan sebuah pilihan. Jadi kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih adalah sebuah kebutuhan yang mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah
hidup seseorang. Jadi masa depan kita ya harus kita yang menentukan. Kita mempunyai kebebasan, tapi dalam menentukan itu kita juga harus perhatikan yang lain. Jangan sampai kebebasan kita itu juga akan mengganggu hak orang lain. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kebutuhan rasa akan kesenangan itu perlu ya. Kita sebagai manusia juga membutuhkan hal itu. Jadi nanti kita itu misalkan kalau waktunya libur ya, kita harus bermain. Terus apa itu dengan teman juga jangan selalu cemberut atau jangan selalu marah gitu. Jadi nanti biar kita itu bisa merasa senang. Jadi kebutuhannya tadi ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, kemudian ada yang kedua tadi kasih sayang, kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 poin untuk kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima, nah ini sangat penting sekali nih, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini terutama saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Nah, karena saya juga di sini juga STB juga kan juga di kesiswaan. Jadi kemarin saya dapat materi ini tuh saya introspeksi diri. Saya itu posisinya di mana? Apakah saya itu sebagai penghukum? Apakah saya membuat merasa bersalah? Ataupun sebagai teman, pembantu atau manajer? Ya pertama, dulu kalau saya merasa ya, ini jujur aja ya, kadang itu kalau saya dulu itu pasti dia paling merah itu penghukum. Nah, tapi setelah saya pindah ke sini, nah penghukumnya itu sudah agak berkurang, beda. Pembelajaran di SMK sama di SMA beda ya, Pak Dika. Kalau di sini mungkin siswa-siswanya kalau saya nilai jauh lebih bagus. Maksudnya apa itu mungkin ada pelanggaran pun juga tidak banyak. Tidak kalau kita di SMK ya notabene hampir 80-90% itu cowok. Nah kadang kalau tidak menghukum, yang penting menghukum kalau saya dulu prinsipnya ya menghukum jangan fisik kan gitu. Tapi ternyata setelah belajar di guru penggerak, nah itu salah itu. Ya. Jadi ya saya secara pelan-pelan nanti ya kita ubah. Nanti Bapak Ibu guru kalau menjadi guru penggerak juga pasti akan belajar tentang itu. Pak juga sama nanti di STB juga ya. Kita akan sama ya Pak, sering sekali seperti itu. Terus untuk penjelasannya untuk slide selanjutnya. Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Yang sering kita lihat itu kan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan ke murid-murid yang lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini misalkan, nah, kalau di sini kan paling pelanggarannya yang paling sering itu terlambat. Paling, cuman kalau saya lihat kecil persentase, mungkin 1% aja nggak ada dari jumlah 1000 itu sangat kecil, walaupun mungkin ada tapi tidak banyak. Itu terlambat lagi ya. Kalau saya kadang ketemu sama putranya Pak Ari, pelan-pelan Mas Fajar keluar lagi ya, Mas Bagas keluar lagi ya. Nah, itu saya tidak diperbolehkan. Nah, kapan bisa datang tepat waktu? Sering kan kita seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang siswanya kelasnya sering ada masalah juga seperti itu tidak gitu. Lebih baik dari saya ya. Nah, semoga aja nanti tidak menjadi penghukum. Terus penghukum nada suaranya tinggi, walaupun bukan fisik, walaupun bukan apa itu namanya suruh hal-hal fisik, lari atau apa. Kalau kita nadanya tinggi, nah, itu juga masuk ke dalam penghukum. Bahasa tubuh kelotot, nah, sampai menunjuk-nunjuk, kamu itu loh telat selalu. Nah, itu yang pertama. Terus akibatnya apa kalau kita itu bersikap sebagai
penghukum, kemungkinan murid marah, tersinggung, mendendam atau bersifat agresif. Terus kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret buku atau di meja tulisnya di kelas. Misalnya karena dia mengekspresikan, karena dia tadi dibentak ataupun dia marahin, bisa melakukan hal-hal yang lain, bisa mencoret-coret di meja, pakai feedback ataupun di tempat-tempat yang lain. Jadi posisi penghukum ini dianjurkan jangan sampai kita lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Ini juga hampir sama, ini negatif. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Walaupun tidak membentak, suaranya tidak keras, tapi ini membuat tidak nyaman, membuat siswa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, misalkan ini kata-kata kalau kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya lembut, tapi membuat anak itu merasa dia itu bersalah, bisa menjadikan rendah diri ya tadi. Terus kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, karena sering terlambat atau sering nggak masuk, bisa membuat kata-kata seperti itu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, gimana ya perasaan orang tua kamu yang sudah menyekolahkan kamu kalau kamu selalu bolos, tidak masuk sekolah, terus lompat pagar. Itu lembut, cuma nanti membuat kita kadang membuat siswa itu menjadi rendah diri dan merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya meraba pada anak. Jadi bagaimana anak itu merasa bersalah? Terus akibatnya apa? Kalau itu nanti di yang poin kedua ini tidak dianjurkan. Yang pertama, murid akan merasa bersalah, itu pasti. Ya. Kemudian bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak ibu guru di sekolah. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena tadi sudah merasa bersalah, membuat orang lain kecewa. Jadi dia itu merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena kadang itu perasaannya itu kalau cewek biasanya, nah itu bisa sampai sampai kan sebenarnya katanya lembut, kata-katanya lembut, tapi itu dampaknya panjang. Nah, tersinggung, akhirnya tidak mau sekolah, akhirnya bisa keluar dari sekolah itu bisa. Tapi beda dengan yang menghukum itu kadang kalau siswanya tadi suka hukum, ya udah, Pak saya suruh lari aja, udah selesai Pak, lari. Besok ketemu lagi juga. Terus yang ketiga, itu memposisikan diri kita itu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajarnya secara pelan-pelan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi sebagai teman ini juga bisa positif maupun negatif. Tapi paling tidak kita nanti kalau poin 1 dan 2 tadi memang nggak boleh ya. Terus kemudian posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan, ayo bantu demi bapak ya. Jadi posisi sebagai teman itu kadang nanti kita sama murid itu terlalu akrab. Sebenarnya nanti diminta tolong juga cepat. Nanti hal negatifnya itu harga diri kita itu loh, yang sering loh nanti ya. Itu tapi tadi daripada yang satu juga memang nggak boleh ya. Ini posisinya ya nanti kita ambil positifnya aja. Jadi kalau nanti terlalu dekat ya kita harus
mengontrol, kita yang mengontrol siswanya. Nanti contoh yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu ingatkan, pernah nggak kalian itu kan dulu pernah saya bantu? Ingat nggak sama bantuan aku? Nah, jadi mengingatkan masa lalu. Terus posisi sebagai teman, ini cirinya ya, nada suara ramah, kemudian akrab, kadang juga bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid dan mata dan senyum jenaka. Jadi ini sebagai teman itu akrab antara kita sama anak-anak didik kita. Ya, negatifnya itu tadi, karena kalau semakin akrab kadang di bawah kita yang perlu kita kontrol. Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab. Ya, akrab itu. Ini termasuk dampak positif. Teman. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, misalkan murid si A ini dekatnya sama Pak Ari, nah nanti maunya sama Pak Ari, nanti sama Pak Edi udah beda lagi. Misalnya Pak Ari tadi semakin dekat sama siswa A, nah, nanti saya suruh nggak mau seperti itu, karena sudah dekat sama Pak Ari, belum timbul dari kesadaran ini. Terus yang keempat itu memantau. Ya, ini tingkatannya lebih naik lagi, lebih bagus lagi. Memantau berarti mengawasi. Oke. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita kembalikan ke peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau konsekuensi-konsekuensi yang telah dibuat sebelumnya atau keyakinan-keyakinan kelasnya. Kemudian posisi pemantau berdasarkan pada peraturan tadi sudah dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ya, tadi sanksi atau konsekuensi yang telah dibuat sebelumnya. Misalkan kalau datangnya jam 7.15, coba Mas, apa itu sekolah masuknya jam berapa? Peraturannya di sekolah bagaimana? Boleh nggak pakai sepatu yang berwarna putih atau berwarna merah, rambutnya panjang? Jadi kembalikan ke aturan sekolah. Jadi ini kemarin itu kita baca. Terus ditanyakan sanksi atau konsekuensinya apa? Misalkan kalau terlambat konsekuensinya apa? Kalau sepatunya hitam, putih, selain hitam konsekuensinya apa? Kembalikan ke siswa. Cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuh formal biasa. Kemudian akibatnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi kita kembalikan ke peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi kita dalam menghadapi siswa dengan keanekaragaman siswa kita ini jangan sampai dengan penuh emosional. Karena apa? Kalau kita tangani dengan emosi, siswa juga sama, pasti juga emosi. Kemarin saya di situ pas pelajaran pakai band itu. Ya udah saya ya, untungnya saya udah belajar, jadi saya nggak marah. Jadi Mas ini om aku juga kenapa sih berdiri dulu di sini. Nah akhirnya habis itu ketemu saya ya, Pak gitu. Karena kalau nanti dia emosi tidak saya tenangkan ya, kalau tambah emosi, akhirnya nanti marah sama kita. Padahal kita kalau sebagai guru kan sebagai orang tua di sini hanya mengingatkan saja. Ya. Terus yang terakhir kita adalah sebagai manajer. Nah, nanti sebisa mungkin kita ya berusaha posisi kita sebagai manajer. Ini posisi yang paling bagus. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya tadi sudah disampaikan sama Bu Novi, kalau kita membuat kebijakan satu sekolah kan sulit ya. Paling tidak kita sebagai wali kelas ya di dalam kelas kita itu semuanya ini Bapak Ibu wali kelas, paling tidak di dalam kelas itu dibuat keyakinan kelas. Silakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi di posisi yang kelima itu, posisi manajer, kita harus bisa sebagai yang pertama tadi adalah posisi sebagai teman,
dan sebagai pemantau. Dasarnya itu. Oke. Jadi nanti kita kalau menerapkan posisinya manajer harus bergantung pada poin yang diberikan sama yang keempat. Contohnya, apa yang kita yakini? Kamu kok terlambat sekolah? Kenapa? Kita tanya gitu. Keyakinan apa yang bisa kamu timbulkan? Jadi jawaban itu diharapkan timbul dari siswa itu sendiri. Kemarin saya juga saat diskusi itu pas kemarin itu ada masalah tentang sepatu. Nah, saya juga tanya, kalau sepatunya tidak disita, bagaimana? Padahal kalau sebagai manajer itu kan sepatunya misalnya warnanya merah, itu nggak boleh disita kalau manajer. Hanya diingatkan, terus solusinya bagaimana agar besok tidak mengulangi lagi. Tapi kadang kemarin saya juga tanyakan, kalau nggak disita, mungkin kita sama siswa itu bisa mencari solusinya. Tapi siswa yang lain itu akan mempertanyakan, Pak, si A ini sepatunya warnanya merah, kenapa kok nggak disita? Ya padahal siswa ini nggak tahu, padahal kita sudah membuat kesepakatan sama keyakinan sama siswa tersebut. Ya itu yang kemarin saya tanyakan juga kan seperti itu kita diskusikan. Terus misalkan posisi manajer itu sifatnya atau cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Jadi ini posisi yang paling bagus. Jadi kalau siswa itu ada masalah, kita tanyai masalahnya. Kenapa kamu melakukan itu? Terus apa konsekuensinya? Keyakinan apa yang mau kalian tumbuhkan? Atau keyakinan apa yang sudah kalian langgar? Jadi nanti solusi-solusi timbul dari sini. Misalkan siswa itu mencoret-coret tembok, kadang kan ada di kamar mandi itu bagian masih ada, itu ditanya kenapa? Solusinya walaupun siswa ini nanti ngecat, yang ngecat itu siswa, tetapi bukan kita yang nyuruh, tapi yang kita tanyai kenapa kamu coret-coret, bagus tidak itu, pasti dia kan jawabnya tidak. Bagaimana solusinya? Dicat berapa? Yakin kamu mau mencat berapa? Ya. Jadi bukan kita yang menentukan. Kalau itu sama halnya hanya cara kita saja menyampaikannya bagaimana. Jadi nggak boleh kita kamu itu loh tembok bagus-bagus itu kan nanti ke pembuku secara verbal. Tapi kalau kita tadi dengan pelan-pelan, walaupun sama nanti akhirnya yang ngecat itu siswa itu, tetapi dengan cara yang dan dengan penuh kesadaran agar nantinya itu dia tidak melakukan lagi. Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Jadi ada sebagai penghukum, kemudian tadi ada sebagai apa tadi merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ya nanti semoga kita bisa menerapkan paling tidak ya sebagai pemantau, tapi kalau bisa paling tinggi sebagai manajer, terutama wali kelasnya. Jadi mungkin kalau kelasnya belum habis kan ada masalah. Jadi nanti bisa diterapkan pakai segitiga restitusi. Terus segitiga restitusi ini, dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan grup. Yang pertama, kalau ada siswa yang bermasalah, kita panggil, kita ajak diskusi. Jangan sampai kita memarahi itu ada di depan banyak orang, karena itu akan membuat malu. Seperti tadi contohnya Pak Sirau tadi, dan dia menunjuk itu di depan kelas, itu kan yang lihat aja, tapi coba dipanggil. Kemarin kalau saya pas apa itu segitiga restitusi itu saya manggil itu sampai itu Agil, itu kan bandnya itu dari kelas 1 nggak sakit. Nah akhirnya kemarin terus pamer ke saya, Pak dasar gade ini yakin tenan apa ini Pak dulu di video, karena sebagai tugas saya juga. Dan Pak ini pun kalau ganti pun kalau jahit ini Pak ya masuk dari kelas 1 warnanya biru kan, sekarang sudah bukan kemarin makanya. Jadi setiap saya ngajar kan Pak ini Pak, dan saya sudah ganti ya ada. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sebagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas. Ini langkah
tapi nggak semua, tapi iya dari rumah ada perhatian orang tuanya sibuk atau orang tuanya nggak rumah. Terus yang kedua itu adalah validasi tindakan. Jadi setelah stabilkan tadi kondisinya sudah bagus, jadi kita validasi apakah yang kalian lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan. Dari situ contoh-contohnya adalah misalkan kata-katanya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Terus kemudian kata-kata yang lain, kamu pasti punya alasan. Jadi tanyakan, kenapa kok enggak pas bednya belum diganti? Alasannya kenapa? Kebanyakan kemarin saya tanya itu malas. Kalau beli pasti sudah beli, cuma untuk masanya malas, akhirnya lupa. Jadi kita validasi kenapa mereka membuat sama. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita stabilkan, terus kita validasi, dan yang terakhir kita tanyakan keyakinan. Misalkan dari kasus tadi ditanyakan, langkah selanjutnya apa Mas? Oh besok mau saya pasang Pak, besok mau saya jahit, untuk besok saya sudah tidak terlambat lagi, atau besok saya akan datang ke depan, atau tidak akan bolos lagi. Jadi keyakinan ini timbul dari dirinya. Jadi nanti ada ataupun tidak ada Bapak Ibu guru, tetap siswa ini akan timbul kesadaran untuk melakukan hal yang tadi ada 3 hal: menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Ya, nanti untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan keyakinan kelas sama pendidikan konstitusi. Nanti ada permasalahan, nanti ada yang sebagai siswa, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pengamat. Oke, kita praktek ya. Ya, kita langsung praktek keyakinan kelas. Bapak Ibu yang belum jadi wali nggak usah khawatir. Keyakinan kelas ini tidak hanya khusus wali. Saya pun juga mempraktekannya sendiri sebagai keyakinan kelas mata pelajaran saya. Ya, dan Ibu Aga buat keyakinan kelas Bu. Bu Setion ini, Bu Widi buat keyakinan kelas khusus untuk mata pelajaran. Jadi kalau punya saya, ya tak tambahi saat di lab harus bagaimana itu jelas. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya berperan menjadi murid dulu. Ya, Bapak Ibu silakan tuliskan di kertas warna-warni peraturan kelas. Ya, bukan keyakinan kelas tapi peraturan kelas. Peraturan kelas itu munculnya misalnya seperti tadi, tidak boleh rame di kelas, itu peraturan kelas. Nanti kemudian kita saring masukkan ke keyakinan kelas. Minimal 1, 2 boleh. Satu kertas sendiri-sendiri. Dan gede.
dua peraturan kelas. Monggo silakan ditempel. Nanti saya minta tolong Bu Dinda pura-puranya jadi guru untuk menyimpulkan keyakinan kelasnya. Aturannya begini. Iya. Pakai semangat dulu, sebelumnya pakai banyak kata-kata. Oh iya. Kadarnya semangat. Sudah ya, peraturan kelasnya sudah ada. Mbak Dinda mohon berdiri di samping kelas keyakinan kelas bahwa itu yang besar. Nah, di sini aja nggak apa-apa. Ya, pura-puranya ini kelas 12 IPA 7. Ya, 12 IPA 7. Silakan Bu Dinda membacakan hasil dari curhatan. Kita peraturan kelas kan menjadi kalau belum ada yang resmi ini curhatannya anak-anak. Berkaitan dengan peraturan kelas, di sini Ibu selaku wali kelas 12 IPA 7 akan membacakan curhatan dari kalian semua berkaitan dengan peraturan kelas. Di sini sudah ada beberapa tulisan yang sudah dibuat oleh masing-masing siswa dan Ibu akan membacakan satu persatu. Yang pertama, di sini siswa diwajibkan untuk tertib dalam berpakaian secara rapi. Jadi wajib menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang ada setiap harinya. Kalau Senin, Selasa pakai oksis, hari Rabu pakai warna putih, hari Kamis pakai batik, dan hari Jumat pakai rambut. Kemudian tidak boleh rasis atau bully. Selanjutnya tidak boleh melakukan tindakan vandalisme di kelas.
Kemudian ada wajib mentaati peraturan di sekolah, berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan sama ya. Kemudian menggunakan atribut sekolah, dan terakhir disiplin masuk kelas. Baik itu ketika datang hadir di sekolah maupun ketika KBM. Oke, dari beberapa peraturan kelas yang sudah kita munculkan tadi, kita sepakati mana saja yang akan menjadi keyakinan kelas bagi siswa-siswa kelas 12 MIPA 7. Yang perlu dicatat, yang tadi kalimat ada kalimat-kalimat negatif berubah ke kalimat yang positif. Contohnya misalnya tadi yang tidak boleh apa, ambil nilai, kan tadi kita belajar nilai kebajikan, dari hal itu diambil nilai kebajikannya. Misalnya tidak boleh terlambat, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Dalam kemampuan. Harus ya sebaiknya lebih halus. Oke, datang tepat waktu kita sepakati sebagai keyakinan kelas atau tidak? Ya, kita sepakati ya. Datang ke sekolah Pak. Datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat sebagai keyakinan kelas yang pertama. Boleh minta salah satu
Ayo dicari nilai kebajikannya yang bisa muncul. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Di dalamnya bisa tidak main HP, mendengarkan perusahaan. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Harus macam saudara. Itu ya. Jadi mengikuti pembelajaran dengan baik itu artinya ketika pembelajaran dia tidak main HP, dia tidak tidur di dalam kelas, dia tidak makan di dalam kelas, itu dia tidak berbicara sendiri, tidak gosip-gosip dengan temannya ketika guru sedang menjelaskan materi seperti itu ya. Jadi itu sudah masuk pada poin yang kelima, yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik. Cukup atau ada yang perlu ditambah? Masih ada video. Sudah semua. Ya, sudah semua. Kasih mas gimana dia? Kelas. Iya. Gimana kesepakatannya sama teman-temannya? kelas Barusan disiplin. disiplinan sebelum disiplin Sudah. disiplinan mas Iya. Boleh Mbak Tidak. Ini yang sudah kita sepakati bersama ya, Ibu harapkan kita semua dapat melaksanakannya dengan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dinda dan Bu Wiwi. Jadi langkahnya begitu ya Bapak Ibu. Nanti pasti peraturan kelas muncul 36 siswa dengan beragam peraturan kelas. Ada yang sama, ada yang tidak, ada yang serupa. Nah Bapak Ibu yang menuntun anak-anak menentukan keyakinan kelas, mengambil, mesari dari peraturan kelas tadi. Dicari nilai kebajikannya, disiplinnya dalam hal apa. Jadi nanti keyakinan kelas itu tidak usah terlalu panjang, sedikit bisa diterapkan, mudah diingat, ya itu. Dan jangan lupa untuk mengingatkan lagi setiap Bapak Ibu masuk ke kelas, kasih ingat keyakinan kelasnya seperti itu. Ya. Kemudian keyakinan kelas kalau sudah disepakati bersama semua warga kelas, dibuat, dirapikan, jadi nggak seperti ini. Nanti boleh meminta sekretarisnya bikin dengan Canva ya, cetak, tempel, nggak perlu ditandatangani. Itu yang akan membuat bagian dari strategi berkeyakinan kelasnya benar-benar tidak akan dilupakan. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Saya dan Pak Edi pengennya yang ada di sini nanti bisa mempraktekkan keyakinan kelas, bahkan bisa di-upload di PMM. Saya, Bu Dwi, Bu Dinda yang sudah Pak Edi sudah di-upload belum? Oh lama ya Bu Dwi ya? 3 minggu kan ya? Jadi nanti harus dicoba. Nggak harus wali kelas, sekali lagi pas Pak Yoga pelajaran keyakinan kelas. Tapi kalau menurut Pak Yoga sekarang tidak ada kata terlambat. Sekarang mau bikin keyakinan kelas setelah setengah semester juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu oke? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, satu praktek lagi segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini juga sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Pak Edi minta tolong dibagikan kasusnya, kasus yang A dulu saja Pak Edi. Bapak Ibu silakan berpasangan dua-dua. Berpasangan ya. Jadi nanti satu jadi guru, satu jadi murid. Satu jadi guru, satu jadi murid. Silakan dibaca.
baca dulu kasusnya. Misal Pak Ani pegang apa ini? Murid, berarti Mbak Wiri jadi guru. Ya, sampingnya Bu Yusril ini mohon maaf boleh pindah ke sampingnya Bu Widi. Murid, berarti Bu Wiwi jadi yang guru mana? Ini baru yang murid, yang guru Pak. Ini guru nih, Pak Yoga. Oh ini mas guru murid. Ini apa Bu? Oh yang murid. Nanti ijolan, nanti tukeran. Kasih dari murid sih dah. Oh, murid. Ya. Ini guru, terus Bu Dwi jadi guru Pak. Mana kertasnya? Yang A. Guru. Oh iya. A Ini guru siapa yang belum? Guru. Semua belum ada. Terus Bu Dwi Setiawan ini jadi guru. Guru, terus Bu Dinda jadi murid, berarti Bu Agavita jadi guru. Terus guru sudah mulai sekarang. Pak Gul. Nah, pas. Karena saya memberinya pas ilmu. Nah, silakan dipelajari sebentar saja. Yang berperan ini, yang lebih berperan untuk kasus A berarti untuk semua kasus berarti nanti gurunya. Ini contoh singkatnya begini, contoh singkatnya ya Pak Edi ya. Pak Edi murid. Ya, muridnya. Nanti tergantung kasusnya apa. Kasih siapa nih? Ya telat sekolah aja ya. Sekolah. Pak Edi kakak kayak Oh ya. aku lagi ngetik. Apa itu? Oh pagi Edi, Oh ya. silakan duduk Edi. Ya. Edi tahu kenapa Edi Bu Novi panggil? Enggak tahu. Oh gitu, Bu Novi dapat laporan loh dari Pak, misalnya Pak Satpam, kalau hari ini Edi terlambat untuk yang kelima kalinya dalam minggu ini, betul? Ya, kemungkinan ya. Oh gitu. Tidak lagi kita buat mail. Baik, Edi kalau boleh Bu Novi tahu kenapa ya kok Edi sering terlambat ya? Pengen aja pulang. Kamu aja udah siang. Oh gitu. Edi kan semua orang itu pasti mempunyai kesalahan ya Edi ya. Edi juga harus apa namanya kita semua menyadari Bu Novi sama Edi pun dengan sikap seperti itu juga salah. Nah sekarang menurut Edi itu melanggar dengan keyakinan kelas dan peraturan tata sekolah tidak? Ya, kalau dipikir-pikir juga melanggar dari keyakinan kelas dan sulit masuk kelas sih sebenarnya. Ya berarti Edi masih ingat kan keyakinan kelasnya? Iya, aku ingat loh. Kemarin cuma sedikit dan sudah masih ingat. Oh ya. Nah, Edi sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Menurut Edi kembali, solusinya apa ini? Jadi solusinya itu satu nyari masalah dari lebih awal. Iya. Oke. Nah, Edi sudah tahu solusinya bagaimana. Apa namanya besok lagi berarti harus ada alarm. Gitu ya Edi ya? Iya, tidak apa-apa. Kita semua meyakini kita semua pernah salah. Apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kebaikan Edi di masa yang akan datang. Gitu oke, Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi itu tujuannya begitu toh. Tapi dampaknya mudah-mudahan nggak perlu ngomong ini, gitu ya. Sudah? Ada yang mau mencoba? Pak Edi boleh Mas J 2 kursi di depan sini. Oh iya. Kita harus praktek.
kan kebetulan sebagai murid, berarti aku yang menanyai. Mbak Tika ini dari mana? Dari mana dia? Dari mana dia? Ya, kalau sekarang sudah dengan tidak ada yang Karet. Belum kan? Gimana Pak? Iya, Belum kan? Belum kan? namun Pak Atu. ada keyakinan saling menghargai tetangga. Kan ya, kalau di kemarin habis pasti yang jadi guru berarti Bu Aga.
Boleh tepuk tangan untuk Mbak Bunina dan Jawa kita. Ya, saat tadi Bu Ninda dan tadi saya memaafkan Bu Dwi dan Bu Tri, saya nggak jadi observer. Waktu Bu Ninda dan Bu Agaveta praktek, saya mencoba memposisikan saya sebagai pengamat. Saya mengamati bahwa Bu Agaveta sudah membuka percakapan dengan ramah. Nah, ini yang guru itu harus seperti itu, membuka percakapan dengan ramah. Kemudian Bu Agaveta sudah menggali cerita dari sudut pandang murid. Jadi jangan, kalau bisa kita, kemarin menurut laporan ini, dengan laporan itu, Bu Novi amati. Nah, kayak gitu. Jadi kita menggali cerita dari sudut pandang murid, kemudian menggali alasannya kenapa. Kok kamu tidur di kelas, kenapa? Ya Bu, saya malamnya begadang, misalnya begitu. Itu tahap, kemudian menggunakan tahap yang pertama itu yang di kasus itu kan ada tahap menstabilkan, sudah ada contoh-contoh kalimatnya. Bapak Ibu bisa mempraktekannya di sini ataupun nanti kalau ketemu dengan siswa yang bermasalah juga boleh. Atau sampel saja nanti misal Bu Dwi mau praktek, boleh ya bantu Bu Dwi ya, minta siswa gitu. Karena menggali cerita siswa itu juga susah-susah gampang. Kemudian tahap 2, validasi tidak masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya bagaimana. Kemudian menawarkan restitusi dan menggali tindakan. Jadi tujuannya segitiga restitusi sudah jelas, untuk membantu siswa menemukan kesalahannya apa, meyakini keyakinan yang dia langgar, kemudian menemukan solusi, itu yang paling penting. Dan jangan lupa di akhir ada baiknya juga Bapak Ibu tidak masalah bisa ini Bu Novi loh ya, nggak marah. Apa yang kita lakukan di sini, sharing, kita ngobrol semuanya untuk kebaikan kamu, untuk masa depan kamu. Seperti itu. Jadi ada yang kita lakukan ini untuk supaya kedepannya tidak melanggar ketentuan lagi, misalnya seperti itu. Pak Aris siap? Yuk. Action. Yang enggak biar sekali-sekali lagi. Karena yang benar Tahu nggak? Aku di sini. Tadi Pak, aku lihat kamu kok jadinya si antingnya bukan situ. Padahal itu kan masih jam sekolah.
kamu. Ini nomor satu yang kamu belajar. Nanti juga akan melaporkan kejadian sekitar siang kelas Jadi ya besok jangan kenal lagi ya bro. Kalau mau jajan apa yang penting kita sekarang sudah dulu. Ada tanggapan nggak dari Bapak Ibu yang lain? Menurut Mbak Kameta bagaimana? Peran dulu? Oke, jadi itu prakteknya segitiga restitusi. Monggo silakan apa namanya, mudah-mudahan bisa diterapkan. Tidak usah harus marah-marah. Kalau Pak Ari tadi kalau saya mengamati, wah bapak-bapak ya, saya Ciko, no. Nadanya mungkin harus lebih. Tapi kalau aslinya, kalau saya lihat di Kasaharian ini enggak. Itu Bapak Ibu, sudah 1 jam lebih kita belajar bersama. Saya dan Pak Edi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesediaannya memenuhi undangan kami, membantu kami, mendampingi kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan setidaknya ada membuat sedikit gambaran tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang nantinya pasti akan berguna baik Bapak Ibu guru sebagai pendidik maupun nanti sebagai calon guru perwira angkatan 11. Itu ya Pak Edi, saya mohon untuk menutup kegiatan hari ini. Dan Ya, terima kasih ya Bapak Ibu guru semuanya. Akhirnya kita sudah sampai di ujung kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mengenai segitiga restitusi dan keyakinan kelas bisa memberi manfaat kita semua. Terakhir, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, cukup sekian. Bila tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.